Pernahkah kamu merasa bingung antara menerima apa adanya dan berjuang untuk impian besar? Bagaimana caranya menerima takdir tanpa menyerah? Disinilah filosofi Stoikisme dan Law of Attraction bertemu, mengajarkan kita cara hidup penuh kesadaran dan harapan yang menyatu. Channel Arah Stoikisme ini memberi Anda panduan lengkap untuk pengembangan diri yang mendalam dan potensi tak terbatas Anda. Kami memberikan update setiap hari agar proses pengembangan diri Anda lebih cepat dan maksimal. Terus ikuti kami dan menangkan setiap rintangan hidup yang kalian hadapi. Menerima takdir bukan berarti menyerah. Justru sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima apa yang di luar kendali dengan lapang dada, tanpa kehilangan semangat untuk menjalani kehidupan. Ini adalah seni, melepaskan kegelisahan tentang hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Namun, di sisi lain, Law of Attraction mengingatkan kita bahwa energi pikiran kita sangat kuat. Pikiran dan emosi positif adalah magnet bagi peluang dan perubahan. Jadi, meski menerima kenyataan, kita tetap harus menarik dan menciptakan realita yang kita inginkan. Paradoksnya di sini, bagaimana bisa kita menerima keadaan dengan lapang dada, tapi tetap menjaga getaran energi, agar impian dan harapan itu nyata? Kuncinya ada pada keseimbangan. Stoikisme mengajari kita untuk fokus pada apa yang bisa dikendalikan, sikap, pilihan, dan tindakan kita. Sedangkan Law of Attraction mengajak kita untuk menyelaraskan pikiran dan perasaan dengan tujuan besar itu. Saat kamu menerima kenyataan, kamu berhenti melawan arus, sehingga energi tidak terbuang sia-sia pada penolakan dan kegelisahan. Tapi saat itu juga, kamu mengarahkan pikiran pada apa yang kamu inginkan dengan perasaan penuh keyakinan dan sukacita. Inilah jalan tengah yang membebaskan. Menerima takdir dengan hati tenang dan menarik masa depan dengan kekuatan pikiran dan vibrasi positif. Kamu tidak menyerah pada takdir, tapi kamu juga tidak terjebak dalam ketidakberdayaan. Kamu berdiri teguh, mengambil kendali penuh pada pikiran dan energi, sambil membiarkan kehidupan mengalir dengan indah. Dalam praktiknya, pertama-tama kita harus belajar memisahkan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Stoikisme menekankan bahwa kita hanya punya kendali penuh atas pikiran, sikap, dan tindakan kita sendiri. Semua hal lain di luar itu, cuaca, opini orang lain, hasil akhir adalah bagian dari takdir yang harus kita terima. Ketika kita menerima hal-hal di luar kendali tanpa perlawanan, kita menghindari penderitaan yang sia-sia. Energi kita pun tidak terkuras oleh kemarahan, kekhawatiran, atau penyesalan yang berulang-ulang. Disinilah ketenangan batin mulai tumbuh. Namun, menerima takdir bukan berarti kita pasif. Dengan Law of Attraction, kita diarahkan untuk menjadi pencipta aktif dari realita kita. Pikiran dan emosi yang kita fokuskan akan menarik pengalaman dan kesempatan yang selaras dengan vibrasi tersebut. Jadi, sambil menerima apa adanya, kita tetap menjaga pikiran kita pada visi dan impian yang ingin dicapai. Kita melatih diri untuk merasakan kegembiraan dan keyakinan seolah-olah impian itu sudah menjadi kenyataan. Latihan sederhana yang bisa kamu coba adalah afirmasi harian yang dipadukan dengan meditasi stoik. Misalnya, ulangi dalam hati, "Saya menerima apa yang tidak bisa saya ubah, dan saya berfokus dengan penuh semangat pada apa yang bisa saya wujudkan." Dengan cara ini, kamu memupuk sikap lapang dada, sekaligus membangun energi positif yang kuat. Seni menerima dan berjuang, sekaligus ini adalah kunci untuk menjalani hidup yang penuh kedamaian dan prestasi. Bayangkan, kamu sedang menghadapi situasi sulit, misalnya kehilangan pekerjaan atau hubungan yang berakhir. Pertama, terapkan prinsip stoikisme dengan mengakui kenyataan tersebut tanpa perlawanan. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku bisa memilih bagaimana meresponsnya. Dengan kalimat ini, kamu melepaskan beban emosi yang tidak produktif dan mulai mengembalikan kendali pada dirimu sendiri. Selanjutnya, gunakan Law of Attraction untuk menarik energi positif dan solusi. Visualisasikan dirimu menemukan pekerjaan baru yang lebih baik atau membangun hubungan yang lebih sehat. Rasakan emosi bahagia dan percaya bahwa itu sudah nyata.
Kamu tidak hanya pasrah, tapi aktif menyiapkan diri untuk kesempatan baru. Setiap hari, kombinasikan refleksi stoik untuk menerima dan afirmasi Loa untuk memfokuskan energi. Ini mengubah mindset dari korban menjadi pencipta. Ini bukan sekadar teori. Ini cara hidup yang menguatkan kamu, memberi ketenangan dalam ketidakpastian, dan membuka pintu bagi kemungkinan baru. Mari kita lanjutkan dengan langkah-langkah praktis dan latihan harian yang bisa kamu terapkan untuk menginternalisasi filosofi menerima takdir sekaligus menarik impian lewat stoikisme dan law of attraction. 1. Latihan pagi. Penerimaan dan penetapan niat. Setelah bangun tidur, luangkan waktu 5 menit untuk duduk tenang. Ucapkan dalam hati atau suara afirmasi stoik seperti aku menerima apa yang tidak bisa aku ubah hari ini. Lanjutkan dengan menetapkan niat yang jelas sesuai impianmu. Misalnya, hari ini aku bergerak maju dengan penuh keyakinan menuju tujuanku. 2. Latihan tengah hari, mikromeditasi, dan visualisasi. Saat terasa stres atau ragu, ambil waktu 2-3 menit untuk meditasi pernapasan. Visualisasikan dengan detail keadaan impianmu, rasakan emosi positifnya. Sioliola sudah nyata. Ingatkan dirimu bahwa kamu sedang bekerja dengan alam semesta, bukan melawan keadaan. 3. Latihan malam, refleksi, dan syukur stoik. Tulis atau pikirkan 3 hal yang kamu terima hari ini tanpa perlawanan. Tulis 3 hal yang kamu syukuri sebagai hasil dari energi positif yang kamu pancarkan. Renungkan pelajaran dari situasi sulit yang kamu hadapi. 4. Saat menghadapi kesulitan, teknik jeda respon ala stoik. Ketika mendapat berita buruk atau tantangan, berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 5. Tanyakan pada diri, apa yang bisa aku kendalikan sekarang? Fokuskan energi dan pikiran pada tindakan positif berikutnya. 5. Jaga lingkungan positif. Hindari terlalu banyak konsumsi berita negatif atau gosip. Kelilingi diri dengan orang-orang yang mendukung dan menginspirasi. Gunakan media sosial untuk belajar dan berkembang, bukan untuk stres. Dengan konsistensi latihan ini, kamu akan semakin mudah menerima kenyataan tanpa menyerah, dan pada saat yang sama, menarik energi untuk mewujudkan impian yang kamu inginkan. Berikut ini panduan singkat afirmasi untuk tiap latihan setiap hari. Pertama, latihan pagi. Penerimaan dan penetapan niat. Hari ini, aku menerima segala hal yang tidak bisa aku ubah. Aku memilih fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Aku membuka diri pada peluang dan bergerak dengan keyakinan menuju impianku. Kedua, latihan tengah hari, mikromeditasi, dan visualisasi. Tutup matamu sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Bayangkan, impianmu sudah nyata. Rasakan kebahagiaan dan ketenangan yang datang bersamanya. Kamu sedang selaras dengan alam semesta. Ketiga, latihan malam, refleksi dan syukur. Aku bersyukur atas ketenangan yang kutemukan hari ini. Aku menerima pelajaran yang diberikan. Aku percaya energi positifku membawa berkah dan perubahan baik dalam hidupku. Keempat, saat menghadapi kesulitan, teknik jeda respon. Ini saatku berhenti sejenak. Aku tarik napas dalam dan hitung sampai 5. Aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan dan bertindak dengan tenang dan bijaksana. Pada dasarnya, hidup menghadirkan situasi yang kadang di luar kendali kita. Dan inilah yang stoikisme sebut sebagai tahtia atau takdir yang harus diterima dengan bijak. Namun, menerima takdir bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan mengelola sikap dan reaksi kita terhadap takdir itu dengan kesadaran penuh. Stoikisme mengajarkan, fokuskan energimu hanya pada hal-hal yang bisa kamu kendalikan: pikiran, emosi, tindakan, dan lepaskan kekhawatiran terhadap hal-hal yang di luar jangkauanmu. Ini bukan penyerahan tanpa daya, tapi pembebasan dari penderitaan yang tak perlu. Di sisi lain, Law of Attraction, Loa mengajarkan bahwa pikiran dan getaran energi kita memengaruhi realita yang kita alami. Saat kita memancarkan energi positif, kita menarik pengalaman yang sejalan dengan frekuensi itu. Loa mengajak kita aktif menciptakan masa depan melalui fokus dan visualisasi. Paradoks yang tampak adalah, bagaimana kita bisa menerima
apa adanya, tapi juga aktif memanggil perubahan. Jawabannya terletak pada sikap serah, tapi terus berusaha dengan hati dan pikiran yang selaras. Saat menerima keadaan, kamu berhenti berperang melawan realita, sehingga mengurangi resistensi yang justru menghambat perubahan. Dengan demikian, energi mental dan emosionalmu terbebas untuk dialihkan pada hal-hal konstruktif. Pada waktu yang sama, kamu menggunakan kekuatan pikiran melalui afirmasi dan visualisasi untuk menjaga frekuensi energi tetap tinggi, sehingga peluang dan solusi baru bisa muncul. Ini seperti seorang pelaut yang menerima angin dan gelombang laut apa adanya, tapi juga mengarahkan layar kapalnya dengan cermat menuju tujuan yang diimpikan. Selain itu, ada aspek penting dari keikhlasan yang dalam stoikisme berarti menerima hasil akhir dengan lapang dada. Dan dalam Loa, berarti melepas keterikatan berlebihan pada hasil, sambil tetap yakin pada proses. Keikhlasan ini memungkinkan kamu untuk tetap tenang di tengah ketidakpastian, menjaga energi positif, tetap mengalir, tanpa terbebani oleh kecemasan atau harapan yang berlebihan. Secara praktis, ini berarti setiap hari kamu berlatih, mengelola ekspektasi, dan menerima kenyataan saat tidak sesuai rencana. Tetap memupuk visi dan impian dalam pikiran dengan perasaan penuh keyakinan. Melakukan tindakan yang selaras dengan tujuan, tanpa terjebak pada hasil yang belum pasti. Mari kita lanjutkan dengan pembahasan cara melatih pola pikir, menerima takdir, sekaligus aktif menarik impian melalui teknik meditasi, afirmasi, dan pengelolaan emosi secara rinci. Pertama, meditasi penerimaan dan kesadaran mindfulness stoic. Mulailah dengan meditasi harian yang fokus pada penerimaan keadaan. Duduk dengan tenang, tarik napas dalam-dalam. Sadari pikiran dan perasaan yang muncul tanpa menghakimi. Bayangkan diri kamu membiarkan segala hal yang tidak bisa dikendalikan mengalir pergi seperti air di sungai. Ulangi dalam hati, aku menerima kenyataan ini dengan lapang dada. Meditasi ini melatih otak untuk tidak melekat pada ketidakpastian dan melepaskan resistensi emosional. Kedua, afirmasi fokus dan visualisasi Law of Attraction. Setelah meditasi penerimaan, lakukan afirmasi positif yang menguatkan tujuan dan impianmu. Ucapkan afirmasi spesifik yang menggambarkan apa yang kamu inginkan. Misalnya, aku terbuka menerima peluang baru yang membawa keberhasilan dan kebahagiaan. Visualisasikan dengan detail bagaimana rasanya saat impianmu tercapai. Gunakan indera sebanyak mungkin, lihat, dengar, rasakan. Latihan ini mengirimkan sinyal kuat ke alam bawah sadar untuk menarik hal-hal yang sejalan dengan energi tersebut. Ketiga, pengelolaan emosi. Teknik jeda respons stoik saat menghadapi stres atau ketidakpastian. Tarik napas dalam-dalam dan tahan selama hitungan 5. Tanyakan pada diri, apakah ini dalam kendaliku? Jika tidak, lepaskan kekhawatiran. Fokuskan energi pada tindakan yang bisa kamu lakukan sekarang. Teknik ini menghindarkanmu dari reaksi emosional yang berlebihan dan membantu menjaga stabilitas batin. Keempat, latihan keikhlasan harian. Di akhir hari, lakukan refleksi singkat. Apa yang aku terima hari ini tanpa perlawanan? Apa yang aku pelajari dari situasi ini? Apa yang bisa aku lepaskan agar tidak membebani pikiranku? Tuliskan atau renungkan dengan sungguh-sungguh. Latihan ini menanamkan kebiasaan melepaskan hasil dan fokus pada proses, mengurangi stres, dan memperkuat ketenangan. Dengan menggabungkan meditasi penerimaan, afirmasi dan visualisasi tujuan, teknik pengelolaan emosi, serta latihan keikhlasan, kamu membangun pola pikir yang kuat untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan, sekaligus tetap proaktif, menarik impian, dan perubahan positif. Berikut contoh skrip meditasi dan afirmasi harian yang bisa kamu gunakan untuk memperkuat pola pikir. Menerima takdir sekaligus menarik impian. Meditasi afirmasi penerimaan dan kesadaran stoik. Duduklah dengan nyaman. Tutup matamu. Tarik napas dalam-dalam. Hembuskan perlahan. Sadari setiap pikiran yang muncul. Biarkan datang dan pergi tanpa menahan atau menolak. Bayangkan segala hal yang tidak bisa kau kendalikan mengalir seperti air di sungai, meninggalkanmu
dalam ketenangan. Ulangi dalam hati. Aku menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Aku fokus pada apa yang bisa aku kendalikan. Rasakan ketenangan memenuhi setiap sudut hatimu. Afirmasi dan visualisasi. Law of Attraction. Buka matamu perlahan dan bayangkan tujuanmu dengan jelas. Rasakan kebahagiaan, rasa syukur, dan kepuasan seolah-olah impianmu sudah menjadi nyata. Ucapkan dalam hati atau suara, aku terbuka menerima segala peluang baik. Aku menarik kesuksesan dan kebahagiaan ke dalam hidupku. Setiap hari aku bergerak maju dengan keyakinan dan cinta. Biarkan energi positif ini mengalir dalam tubuh dan pikiranmu. Dengan rutin menggunakan skrip ini, kamu memperkuat sinyal positif ke alam bawah sadar dan menjaga ketenangan batin sekaligus semangat juang. Meditasi penerimaan stoik. Duduklah dengan nyaman. Tutup matamu. Tarik napas dalam dan hembuskan perlahan. Rasakan tubuhmu rileks dengan setiap hembusan napas. Bayangkan semua hal yang tidak bisa kau kendalikan mengalir pergi seperti sungai yang tenang. Ulangi dalam hati. Aku menerima apa yang tidak bisa aku ubah. Fokus pada napasmu. Rasakan ketenangan meresap ke dalam hatimu. Saat kamu siap, buka matamu perlahan dan bawa ketenangan ini bersamamu sepanjang hari. Afirmasi dan visualisasi. Buka matamu perlahan dan tarik napas dalam. Bayangkan, impian dan tujuanmu sudah menjadi kenyataan. Rasakan kegembiraan dan rasa syukur yang mendalam. Ucapkan dengan keyakinan, aku terbuka menerima peluang dan keberhasilan. Aku menarik energi positif dan kebahagiaan ke dalam hidupku. Biarkan energi ini mengalir dalam tubuh dan pikiranmu. Bawa perasaan ini sepanjang hari sebagai sumber kekuatan dan motivasi. Ingat, dunia ini tidak selalu berjalan sesuai harapanmu. Namun, itu bukan berarti hidupmu berakhir. Justru di saat inilah kamu diuji. Apakah akan menyerah pada keadaan atau berdiri tegak melawan arus? Stoikisme mengajarkan, ketika badai datang, jangan mencoba mengendalikan ombak. Kendalikan perahumu. Fokus pada hal yang bisa kamu atur. Sikap, pikiran, dan tindakan. Karena di sanalah kekuatanmu yang sesungguhnya. Bayangkan otakmu seperti tanah yang subur. Apapun yang kamu tanam di dalamnya akan tumbuh. Jika kamu menanam rasa putus asa, itulah yang akan tumbuh. Tetapi jika kamu menanam keyakinan dan rasa syukur, hidupmu akan dipenuhi kekuatan yang tak tergoyahkan. Law of Attraction mengatakan, pikiran adalah magnet. Semakin kamu memikirkan kekalahan, semakin kekalahan itu mendekat. Tapi jika kamu memikirkan kemenangan, percaya, dan bertindak, perlahan kemenangan itu akan menghampirimu. Dan saat orang lain meragukanmu, jadikan itu bahan bakar. Ingat kata Marcus Aurelius, jika itu bukan kebenaran atau tidak bermanfaat, jangan biarkan itu masuk ke pikiranmu. Pilih kata-kata yang kamu izinkan tinggal di hatimu. Kehidupan sering menguji kita bukan hanya dengan badai besar, tapi juga dengan hujan kecil yang terus menetes. Kita mungkin berpikir bahwa ancaman terbesar bagi ketenangan adalah peristiwa besar yang mengguncang, padahal seringkali justru gangguan kecil yang berulang kata-kata orang. Rasa cemas yang datang tiba-tiba, atau kekecewaan kecil yang diam-diam mengikis keteguhan hati. Disinilah stoikisme mengajarkan seni menjaga pikiran seperti benteng. Benteng yang tidak runtuh hanya karena satu batu dilemparkan. Kita belajar membiarkan hal-hal kecil lewat seperti angin, tanpa membiarkannya masuk ke dalam hati. Sama seperti hujan yang jatuh di atas laut, airnya hanya menambah permukaan, tidak mengubah kedalaman. Karena pada akhirnya, ketenangan bukanlah hadiah yang datang begitu saja. Ia adalah hasil dari keputusan demi keputusan kecil, setiap hari untuk tidak terpancing, tidak bereaksi berlebihan, dan tidak membiarkan pikiran kita dibajak oleh hal-hal yang tidak penting. Kita sering lupa, hidup ini bukan hanya tentang hasil, tapi juga tentang proses. Orang stoik mengajarkan kita untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang berada dalam kendali kita, dan melepaskan kekhawatiran pada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Inilah cara untuk meraih ketenangan yang tidak bisa diganggu oleh keadaan luar. Semakin kita menguasai pikiran, semakin kita menguasai hidup. Bayangkan, pikiran kita seperti sebuah kebun. Stoikisme adalah tukang kebun yang mengajarkan kita
mana tanaman yang harus dijaga pikiran bermanfaat, dan mana gulma yang harus dicabut pikiran merusak. Neuroplastisitas adalah tanahnya. Sifatnya lentur, siap membentuk jalur baru jika kita menanam benih yang tepat. Sedangkan law of attraction adalah matahari dan air yang mempercepat pertumbuhan benih itu dengan fokus dan keyakinan. Ketika ketiganya bekerja bersama, sesuatu yang luar biasa terjadi. Stoikisme menanam benih ketenangan dan kebijaksanaan melalui latihan harian, seperti journaling, refleksi, dan pengendalian emosi. Neuroplastisitas secara biologis membentuk ulang otak kita, sehingga jalur pikiran positif dan adaptif menjadi rute utama, bukan sekadar pilihan. Law of attraction memberi energi emosional dan visualisasi yang membuat otak dan tubuh kita selaras menuju hasil yang kita fokuskan. Dengan latihan konsisten, pikiran positif dan tangguh ini tidak lagi memerlukan usaha besar. Mereka menjadi default mode kita, seperti autopilot yang membawa kita ke arah yang benar, bahkan saat kita sedang lelah atau terguncang. Akhirnya, tantangan hidup bukan lagi tembok penghalang, tapi seperti angin yang justru membuat layar perahu kita mengembang dan membawa kita lebih cepat ke tujuan. Bayangkan, setiap kali Anda memilih untuk tidak membalas komentar negatif, Anda sedang berlatih kebijaksanaan. Setiap kali Anda menahan diri dari ikut dalam drama orang lain, Anda sedang melindungi ketenangan batin. Dan setiap kali Anda memaafkan, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tetapi karena Anda pantas hidup tanpa beban. Anda sedang mempraktikkan kebebasan sejati. Baik, kita akan memperdalam lagi pembahasan dan memperpanjang naskahnya dengan penekanan pada aspek stoikisme, neuroplastisitas, dan law of attraction serta bagaimana ketiganya saling menguatkan saat seseorang bangkit dari kehancuran karier, hubungan, atau fase sulit hidupnya. Ketika badai hidup datang, banyak orang berpikir bahwa segalanya sudah berakhir. Pekerjaan yang hilang, bisnis yang runtuh, atau pasangan yang meninggalkan seolah memutus semua harapan. Namun, jika kita melihat dari sudut pandang seorang stoik, kehancuran itu bukanlah akhir, melainkan titik balik sebuah riset yang memberi kita kesempatan untuk membangun diri yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Para filsuf stoik seperti Epictetus mengingatkan, bukan peristiwa yang menghancurkan kita, tetapi opini kita tentang peristiwa itu. Artinya, yang menentukan masa depan kita bukanlah kehilangan itu sendiri, melainkan bagaimana kita menafsirkannya. Saat kita memilih untuk melihatnya sebagai kesempatan belajar, pikiran kita mulai mengubah jalur. Disinilah konsep neuroplastisitas berperan. Otak kita ibarat tanah liat, bisa dibentuk ulang melalui kebiasaan baru dan pola pikir yang sengaja kita latih. Setiap kali kita memilih untuk bangkit daripada menyerah, setiap kali kita mengucap syukur daripada mengeluh, kita sedang membangun jalur saraf baru yang membuat kita lebih tangguh secara emosional. Dan semakin sering kita melatihnya, semakin alami ketangguhan itu menjadi bagian dari diri kita. Namun, kekuatan pikiran tidak berhenti di situ. Law of attraction mengajarkan bahwa apa yang kita fokuskan, itulah yang akan kita tarik ke dalam hidup. Jika kita mengisi pikiran dengan rasa takut, kita menarik lebih banyak hal yang membuat takut. Tapi, jika kita mengarahkan energi pada visi yang ingin kita capai, entah itu karier baru, hubungan yang lebih sehat, atau ketenangan batin, maka alam semesta akan bekerja untuk mempertemukan kita dengan peluang, orang, dan situasi yang sejalan dengan visi itu. Bayangkan, tiga kekuatan ini bekerja bersama. Stoikisme memberi kita ketenangan saat badai datang. Neuroplastisitas memberi kita kemampuan membangun ulang diri. Dan law of attraction menarik hal-hal baik menuju kehidupan baru kita. Jika kita memadukannya, kehancuran yang dulu kita anggap sebagai akhir, justru menjadi pintu menuju versi terbaik dari diri kita. Dan disinilah seni stoikisme menjadi pelita di tengah kabut. Mereka mengajarkan bahwa kendali sejati tidak terletak pada apa yang dilakukan orang lain terhadap kita, melainkan pada bagaimana kita merespons. Kata-kata orang, tatapan sinis, atau sikap dingin mereka hanyalah gema di luar diri kita. Yang menentukan apakah gema itu menjadi racun atau sekadar angin lewat adalah pikiran kita sendiri. Bahkan,
Jika kita mau melatih diri, kritik bisa menjadi sahabat yang jujur, meski kadang keras, yang membantu kita melihat bagian diri yang tak kita sadari. Kritik yang benar ibarat cermin. Ia mungkin memperlihatkan noda di wajah kita, tapi hanya dengan melihatnya, kita bisa membersihkan diri. Sementara penolakan, jika kita mau jujur, seringkali bukan tentang kita, melainkan tentang kebutuhan, keterbatasan, atau sudut pandang orang lain. Namun, untuk mencapai kebijaksanaan seperti itu, kita perlu melatih pikiran seperti seorang prajurit, melatih ototnya. Setiap kali kita menerima kritik, berhentilah sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan, apakah ini kebenaran yang bisa membantuku berkembang, atau hanya opini yang tak perlu kusimpan? Dan saat menghadapi penolakan, gantilah narasi di kepala. Bukan aku gagal, tetapi ini bukan jalanku. Tapi masih banyak jalan lain yang bisa kutempuh. Kekuatan ini tidak muncul dalam semalam. Ia dibangun dari keberanian untuk mendengar tanpa bereaksi berlebihan. Dari kebiasaan mengamati pikiran sebelum membiarkannya berubah menjadi emosi, dan dari keyakinan bahwa harga diri kita tidak ditentukan oleh tepuk tangan atau cibiran orang lain. Dalam dunia modern yang bising dan penuh penilaian instan, inilah perisai yang akan menjaga jiwa kita tetap utuh. Dan di tengah perjalanan ini, ingatlah satu hal penting. Kita bukan hanya korban keadaan. Kita adalah arsitek dari pikiran dan tindakan kita. Musibah, kegagalan, dan kehilangan bukanlah akhir dari cerita, tapi halaman baru yang menunggu untuk ditulis ulang dengan tangan kita sendiri. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kendalikan: pikiran, reaksi, dan sikap. Neuroplastisitas membuktikan bahwa otak kita bisa berubah dan beradaptasi, membentuk jalur baru yang lebih kuat, lebih positif. Law of Attraction menegaskan bahwa apa yang kita pikirkan, kita tarik. Jika pikiran kita penuh syukur, harapan, dan keyakinan, maka hidup pun akan perlahan bergerak mengikuti frekuensi itu. Jangan biarkan bayangan masa lalu menutup cahaya masa depan. Setiap hari adalah peluang untuk melatih pikiran agar tidak terpaku pada kehilangan, tapi pada potensi yang masih ada. Mulailah dengan kebiasaan kecil. Ucapkan 3 hal yang kamu syukuri setiap pagi. Ucapkan afirmasi yang menguatkan sebelum tidur. Dan temui tantangan bukan dengan keluhan, tapi dengan pertanyaan. Apa pelajaran yang bisa kupetik dari ini? Seperti besi yang ditempa oleh api, hidup pun membentuk kita melalui panasnya cobaan. Namun, hasil akhirnya bukanlah logam yang rapuh, melainkan baja yang tahan uji. Kita bisa memilih apakah kita akan meleleh di bawah tekanan, atau mengeras menjadi lebih kuat. Dan ingat, kekuatan itu tidak datang dari luar. Ia tumbuh dari dalam, dari pikiran yang disiplin, hati yang lapang, dan keyakinan bahwa setiap luka membawa hikmah. Mereka juga mengerti bahwa hidup tidak akan pernah berjalan sepenuhnya sesuai rencana. Rintangan, kekecewaan, bahkan pengkhianatan adalah bagian dari perjalanan. Tapi alih-alih larut dalam rasa sakit, mereka bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Bagaimana aku bisa menjadi lebih bijak dan kuat? Setiap luka menjadi pelajaran. Setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Dan setiap kali dunia mencoba menjatuhkan mereka, mereka memilih untuk berdiri lebih tegak, tersenyum, dan melangkah lagi, karena mereka tahu kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit tanpa kehilangan arah. Setiap luka menjadi pelajaran. Setiap kehilangan menjadi pengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak bergantung pada hal-hal di luar kendali kita. Dan setiap kali dunia mencoba menjatuhkan mereka, mereka memilih untuk berdiri lebih tegak, tersenyum, dan melangkah lagi, karena mereka tahu kekuatan sejati bukanlah tidak pernah jatuh, tapi selalu bangkit tanpa kehilangan arah. Saat badai menghantam hidupmu, ingatlah bahwa badai itu tidak pernah abadi. Laut yang tenang pernah bergelombang, dan gelombang yang mengamuk suatu saat akan kembali reda. Filsafat Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat penderitaan bukan sebagai musuh, tetapi sebagai guru.
Guru yang keras, tetapi adil. Ia datang untuk menguji, bukan untuk menghancurkan. Bayangkan besi yang dibakar dalam api. Awalnya, ia merah membara, rapuh, dan mudah dibentuk. Namun setelah ditempa berkali-kali, ia menjadi pedang yang kuat, tajam, dan indah. Begitu pula dirimu. Setiap kegagalan, penolakan, dan luka hati yang kamu alami, bukanlah akhir dari cerita itu, hanyalah proses penempaan jiwamu. Neuroplastisitas dalam otak kita adalah bukti nyata bahwa perubahan itu selalu mungkin. Setiap kali kamu memilih untuk tetap tenang ketika ingin marah, kamu melatih jalur baru di otakmu. Setiap kali kamu memilih untuk bangkit daripada menyerah, kamu sedang menulis ulang naskah hidupmu. Pikiranmu adalah tanah subur, dan apa yang kamu tanam di sana akan tumbuh, entah itu bunga harapan atau rumput liar keraguan. Di saat yang sama, hukum tarik-menarik Law of Attraction mengingatkan bahwa energi yang kamu pancarkan akan kembali kepadamu. Jika kamu terus membawa rasa syukur, keyakinan, dan tujuan yang jelas, semesta akan membalas dengan jalan-jalan baru yang bahkan tak pernah kamu bayangkan. Mungkin lewat kesempatan kecil, mungkin lewat pertemuan yang tampak kebetulan, padahal semuanya adalah jawaban yang kamu tarik lewat fokus dan niatmu. Jadi, ketika hidup membuatmu berlutut, jangan tinggal di sana terlalu lama. Berdirilah lagi, tegakkan kepalamu, dan katakan pada dirimu, ini bukan akhir. Ini adalah awal yang baru. Hidup bukan tentang menunggu badai reda, tapi tentang belajar menari di tengah hujan. Namun, perubahan sejati tidak datang dari satu kali usaha besar. Ia lahir dari konsistensi, dari memilih untuk tidak menyerah saat rasa malas menyerang, dari memutuskan untuk melangkah walau langkah itu kecil. Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Neuroplastisitas memastikan otak kita bisa berubah seiring latihan. Law of Attraction membantu kita menanam benih keyakinan bahwa perubahan itu mungkin, bahkan tak terelakkan. Ingat, setiap hari adalah halaman baru yang bisa Anda tulis ulang. Setiap pilihan hari ini adalah batu bata yang membangun masa depan Anda. Jangan biarkan masa lalu yang hancur menulis bab berikutnya. Mulailah menulis dengan tangan Anda sendiri, dengan kata-kata keberanian, tindakan, dan keyakinan. Karena hidup Anda adalah kisah yang pantas dibaca, pantas dijalani, dan pantas dikenang. Kita sering lupa bahwa setiap pikiran yang kita ulang setiap hari adalah seperti aliran air yang mengikis batu. Jika alirannya negatif, batu itu akan membentuk jurang yang gelap, tempat di mana kita terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Namun, jika alirannya positif dan penuh keyakinan, batu itu akan membentuk jalan yang indah, tempat di mana kita melangkah dengan mantap. Itulah mengapa Seneca berkata, kita lebih sering menderita dalam pikiran kita daripada dalam kenyataan. Neuroplastisitas adalah bukti ilmiah bahwa kita tidak terjebak selamanya di jalan yang lama. Otak kita mampu membentuk jalur baru, kebiasaan baru, bahkan identitas baru. Setiap kali kita memilih untuk berpikir dengan cara yang lebih bijak dan penuh harapan, kita sedang memperkuat jalur itu. Dan setiap kali kita memilih untuk tidak terjebak dalam keluhan, kita sedang memutus jalur lama yang membuat kita menderita. Inilah mengapa para filsuf Stoik mengajarkan kita untuk memisahkan antara hal-hal yang berada di dalam kendali kita dan hal-hal yang tidak. Ketika kita berhenti menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, kita mulai memiliki kekuatan untuk mengubah hal-hal yang benar-benar bisa kita kendalikan, yaitu diri kita sendiri. Di sisi lain, Law of Attraction memberi kita gambaran yang jelas. Pikiran kita adalah magnet. Apa yang kita fokuskan, kita tarik. Bukan berarti semua hal akan datang secara ajaib tanpa usaha. Tapi pikiran yang terfokus akan memandu tindakan kita, pilihan kita, dan pada akhirnya, takdir kita. Ketika hati kita penuh rasa syukur, pikiran kita akan mencari alasan untuk bersyukur. Ketika kita percaya bahwa kita bisa bangkit, pikiran kita akan mulai mencari jalan keluar. Bangkit dari kehancuran bukanlah proses yang indah di awal. Seringkali, rasanya seperti berjalan di tengah badai
tanpa tahu kapan langit akan cerah. Tapi percayalah, setiap langkah kecil adalah kemenangan. Setiap pagi yang kita lalui tanpa menyerah adalah bukti kekuatan kita. Setiap keputusan untuk tetap mencoba, meskipun hati hancur, adalah bukti bahwa kita lebih kuat daripada yang kita kira. Seperti kata Marcus Aurelius, akan datang saatnya kamu melupakan segalanya, dan akan datang saatnya semua orang akan melupakanmu. Jadi, ingatlah untuk hidup sekarang, di saat ini. Itu bukan ajakan untuk putus asa, tapi panggilan untuk benar-benar menghargai momen ini. Masa lalu telah pergi, masa depan belum tiba. Yang kita miliki hanyalah sekarang, dan dari sekarang inilah masa depan yang baru dibangun. Bayangkan, setiap kali kita bangun tidur, kita diberikan satu rekening waktu yang berisi 86.400 detik. Tidak ada yang bisa menyimpan sisa waktunya untuk esok hari. Dan tidak ada yang bisa membeli tambahan detik. Kita hanya bisa memilih bagaimana memakainya. Orang bijak Stoik mengajarkan, gunakan setiap detik seakan itu adalah emas terakhir yang kau miliki. Bukan dengan terburu-buru, tapi dengan kesadaran penuh bahwa waktu yang lewat takkan kembali. Dan disinilah peran neuroplastisitas kembali penting. Otak kita akan membentuk jalur kebiasaan berdasarkan cara kita menghabiskan waktu. Jika kita terus mengisi waktu dengan keluhan, menunda, atau terjebak di masa lalu, maka otak kita akan semakin mahir dalam mengulang pola itu. Sebaliknya, jika kita membiasakan diri memulai pagi dengan tindakan bermakna, otak akan merekamnya sebagai default mode kita. Inilah mengapa kebiasaan kecil, jika dilakukan terus-menerus, dapat mengubah hidup sepenuhnya. Hukum tarik-menarik, Law of Attraction, menambahkan satu lapisan kekuatan di sini. Saat kita mengisi waktu dengan tindakan positif, pikiran positif, dan niat yang jelas, kita mulai memancarkan frekuensi yang sejalan dengan apa yang kita inginkan. Bukan sekadar berpikir positif secara kosong, tetapi menanamkan keyakinan itu dalam tindakan nyata setiap hari. Alam semesta merespons getaran yang kita keluarkan, dan perlahan, kesempatan mulai datang seperti magnet yang tak terlihat. Tapi ada satu hal yang sering membuat orang terjebak. Mereka menunggu motivasi. Padahal, para filsuf Stoik tidak mengandalkan motivasi yang datang dan pergi seperti cuaca. Mereka mengandalkan disiplin kesediaan untuk bertindak meski tidak sedang merasa bersemangat. Di dunia modern, disiplin inilah yang membedakan mereka yang bergerak maju dengan mereka yang hanya bermimpi tanpa langkah. Neuroplastisitas memastikan bahwa setiap kali kita bertindak walau berat, otak kita belajar bahwa ini adalah bagian dari diriku. Dan semakin sering kita mengulanginya, semakin otomatis kebiasaan itu terbentuk. Jika kau ingin mengubah hidup, maka berhentilah menunggu momen sempurna atau kondisi ideal. Mulailah dari sekarang, dengan apa yang kau punya, di tempat kau berdiri saat ini. Seperti yang dikatakan Epictetus, jangan menjelaskan filosofi kepada orang lain. Jalani itu, karena pada akhirnya, dunia tidak akan menilai kita dari rencana yang kita simpan, tetapi dari tindakan yang benar-benar kita jalankan. Kalau mau, aku bisa lanjutkan lagi dengan bab berikutnya, yang membahas bagaimana menggabungkan tiga filosofi ini menjadi satu sistem hidup yang kokoh dan tak tergoyahkan. Dan di titik ini, kita harus ingat, pikiran itu seperti tanah subur. Apa yang kita tanam, itu yang akan tumbuh. Jika kita menanam rasa syukur, ketenangan dan keyakinan, hidup akan mengembalikan hal yang sama pada kita. Tapi jika yang kita tabur adalah ketakutan, amarah dan rasa putus asa, maka itulah yang akan kita panen. Pilihan selalu ada di tangan kita, setiap hari, setiap saat. Dan di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan soal bagaimana menghindari badai, tetapi bagaimana menari di tengah hujan. Stoikisme mengajarkan, kita tidak selalu bisa mengontrol peristiwa di luar diri kita, tetapi kita selalu punya kendali penuh atas sikap kita. Bukan masalah seberapa besar luka yang kita bawa, tapi bagaimana kita memilih untuk menanggapinya. Di momen seperti ini, kamu mulai berlatih untuk tidak lagi menjadi korban keadaan, melainkan penguasa pikiranmu sendiri. Dan di saat yang sama, Law of Attraction mengingatkan bahwa energi yang kamu pancarkan
akan menarik hal yang sepadan. Jika kamu terus mengeluh, kamu akan menarik lebih banyak alasan untuk mengeluh. Tetapi ketika kamu mengisi hati dengan syukur, ketika kamu memegang visi yang jelas tentang masa depanmu, kamu mulai memanggil kesempatan, orang, dan peristiwa yang selaras dengan impianmu. Semesta mendengar bisikan hatimu dan menjawabnya dengan caranya sendiri. Mungkin saat ini, hidupmu masih berantakan. Mungkin kamu belum melihat cahaya di ujung terowongan. Tapi ingat, bahkan bintang paling terang hanya terlihat di langit yang paling gelap. Gunakan kesunyian malam untuk merencanakan langkahmu. Gunakan rasa sakit sebagai batu pijakan, bukan batu sandungan. Dan ketika fajar menyapa, sambut hari itu bukan dengan rasa takut, tetapi dengan keyakinan bahwa kamu sedang berada di jalur yang benar. Dan ingatlah, stoikisme tidak mengajarkan kita untuk mematikan emosi, melainkan untuk menempatkannya di tempat yang benar. Marah itu wajar, kecewa itu manusiawi, sedih itu lumrah, tetapi jangan biarkan emosi itu mengendalikan hidupmu. Sebab seperti kapal yang dikemudikan angin, jika kamu biarkan amarah menguasai, kamu akan terimbang-ambing tanpa arah. Sebaliknya, bila pikiran jernih yang memimpin, kamu bisa mengarahkan layar ke tujuan yang benar. Neuroplastisitas membuktikan bahwa kebiasaan berpikir yang sehat dapat dipelajari, dilatih, dan diperkuat. Setiap kali kamu memilih untuk menenangkan diri saat menghadapi kritik, otakmu sedang membangun jalur baru, jalur yang membuatmu lebih kuat menghadapi hal serupa di masa depan. Dan setiap kali kamu memilih fokus pada solusi, bukan keluhan, kamu sedang memperkuat kemampuan resilienmu. Law of Attraction pun bekerja dalam diam. Ketika kamu memancarkan energi positif, meski sedang ditekan oleh penolakan, kamu mengirimkan sinyal kepada kehidupan bahwa kamu layak menerima kesempatan baru. Energi yang kamu pancarkan akan menemukan jalannya kembali padamu dalam bentuk peluang, dukungan, dan pertemuan tak terduga yang mengangkatmu. Kritik dan penolakan bukanlah tanda bahwa kamu gagal, melainkan tanda bahwa kamu sedang bergerak. Orang yang tidak melakukan apa-apa jarang dikritik. Maka, setiap komentar miring yang datang, lihatlah itu sebagai bukti bahwa kamu sedang berada di medan permainan, bukan di bangku penonton. Bayangkan, hidup kita seperti sebuah kebun. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan tumbuh di masa depan. Jika kita menanam biji kebencian, dendam, atau putus asa, maka itulah yang akan berakar. Tapi jika kita menanam benih kesabaran, rasa syukur, dan keyakinan, maka kebun itu akan penuh dengan kedamaian. Stoikisme mengajarkan, kita tidak bisa mengontrol cuaca yang datang ke kebun itu, tapi kita bisa mengontrol bagaimana kita merawat tanahnya. Hidup seringkali menguji kita dengan kehilangan besar. Karya runtuh, hubungan berakhir, atau masa depan yang kita rencanakan hancur begitu saja. Saat itu terjadi, kita punya dua pilihan: tenggelam dalam kesedihan, atau menggunakan momen itu sebagai titik balik. Seorang stoik tidak akan membiarkan luka menjadi penjara. Mereka menjadikan luka itu sebagai guru. Mereka sadar, rasa sakit bukan untuk dihindari, tapi untuk dijadikan pijakan menuju versi diri yang lebih kuat. Jika hari ini kamu merasa semua sudah berakhir, ingatlah, itu hanyalah satu bab, bukan seluruh buku hidupmu. Setiap hari adalah halaman baru, dan setiap keputusan kecil untuk tetap berusaha, untuk tetap bersyukur, untuk tetap percaya, adalah kata-kata yang akan membentuk kisah baru itu. Dan di titik itu, kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah tentang mencari dunia yang sempurna, tetapi tentang membentuk hati yang kuat di dunia yang penuh ketidakpastian. Kita berhenti menunggu semua masalah selesai sebelum merasa damai, karena kita sadar ketenangan bukanlah hasil, melainkan pilihan yang kita buat setiap hari. Kita mulai melihat bahwa setiap tantangan adalah guru yang menyamar. Kesulitan yang datang tidak lagi kita anggap sebagai hukuman, tapi sebagai ujian untuk memperkuat mental, melatih kesabaran, dan membentuk karakter. Kita berhenti bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Dan mulai bertanya, apa yang bisa aku pelajari dari ini? Seperti otot yang tumbuh saat menahan beban, pikiran kita pun menjadi lebih kuat ketika menghadapi tekanan. Dengan neuroplastisitas, kita sadar bahwa otak kita selalu berubah, dan setiap kali kita memilih
untuk tetap tenang di tengah badai. Kita sedang memprogram ulang pikiran kita menjadi lebih tangguh. Di saat yang sama, kita mengerti bahwa fokus adalah kunci. Hukum tarik-menarik atau Law of Attraction bekerja paling efektif ketika pikiran dan emosi kita selaras. Bukan hanya memikirkan keinginan, tapi juga merasakan dan bertindak siola kita sudah berada di jalannya. Akhirnya, kita mulai menjalani hidup dengan keyakinan yang berbeda. Tidak ada lagi rasa takut yang berlebihan akan masa depan. Karena kita tahu apapun yang terjadi, kita bisa menghadapinya. Kita berhenti menunggu waktu yang tepat dan mulai menciptakan momen yang tepat hari ini. Mereka memilih untuk merangkai setiap potongan masa lalu menjadi pelajaran, bukan penjara. Kesalahan tidak lagi menjadi beban, melainkan peta yang menunjukkan jalan baru. Dan di titik itu, mereka menyadari bahwa keindahan hidup bukan berasal dari jalan yang mulus, tetapi dari keberanian untuk melangkah walau penuh batu dan duri. Mereka belajar bahwa mengubah hidup bukanlah tentang menghapus masa lalu, tetapi tentang menulis bab baru yang lebih kuat dan penuh makna. Dan setiap pagi menjadi kesempatan baru untuk menyalakan api semangat, mengukir takdir dengan tangan sendiri, dan mengingat bahwa badai terkuat sekalipun tidak bisa memadamkan jiwa yang teguh. Bayangkan, setiap tantangan hidup yang dulu membuatmu goyah, kini justru menjadi batu loncatan menuju versi terbaik dirimu. Kalau kamu ingin terus belajar seni hidup tenang, bijak, dan kuat menghadapi badai, jangan sampai ketinggalan. Klik subscribe sekarang di channel Aras Stoikisme dan bersiaplah, karena video selanjutnya akan membuka matamu lebih lebar lagi.